untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kimia kelas 10 mengenai persamaan kimia, penentuan massa atom relatif, dan penentuan massa molekul relatif. Nanti kita akan pelajari di sini mengenai bagaimana sih reaksi kimia dan apa-apa saja sih komponen yang terdapat di dalam suatu reaksi kimia. Oke, mari kita bahas yang pertama mengenai persamaan kimia. Persamaan kimia ini adalah hubungan antara zat yang bereaksi dengan zat hasil reaksi. Jika adik-adik perhatikan di sini ada suatu reaksi A tambah B menjadi C tambah D. Juga ada huruf-huruf kecil di depan seperti P, Q, R, S. Nah, apa sajakah ini? Oke, A dan B itu adalah senyawa yang merupakan reaktan ya adik-adik. Biasa disebut reaktan atau pereaksi. Nah, jadi A dan B itu adalah sesuatu yang akan kita reaksikan. Sedangkan C dan D ini merupakan hasil reaksi atau juga disebut sebagai produk. Oke, jadi C dan D merupakan hasil reaksi atau produk. Nah, lalu apa sih Kak huruf-huruf kecil yang depan ini, P, Q, R, S ini yang saya buat berwarna merah, ini merupakan koefisien dari suatu reaksi. Oke, koefisien berarti kita bicara tentang angka ya adik-adik. Oke, nah itu dia. Jadi, kalau misalkan kita berbicara mengenai persamaan kimia, maka di sini juga erat kaitannya dengan penyetaraan reaksi. Jadi, dalam suatu persamaan kimia, kita harus bisa menyetarakan reaksi dengan cara apa? Dengan cara menambahkan koefisien reaksi, angka-angka di depan senyawa-senyawa pada reaksi maupun pada hasil reaksi. Nah, cara untuk menyetarakan itu ada dua. Yang pertama adalah cara matematika, dan yang kedua adalah cara langsung atau lirik kiri dan lirik kanan. Oke, misalkan seperti ini. Ada suatu reaksi CH4 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Nah, ini ada satu reaksi dan kita harus menyetarakannya. Nah, maksudnya gimana sih Kak menyetarakan jumlah atom dari suatu unsur yang di kiri harus sama dengan jumlah atom pada suatu unsur tertentu di sebelah kanan. Maksudnya, jika dia diperhatikan di sini C, karbon ya, pada sebelah kiri tanda panah ya, pada reaksi jumlah karbon hanya ada 1. Nah, kita lihat di hasil reaksi, apakah jumlah karbon juga hanya ada 1? Ya, sama ya, C di sini juga jumlahnya ada 1. Kalau misalkan lebih dari 1 baru dituliskan angkanya 2 atau 3 gitu. Jadi kalau misalkan hanya ada 1, biasanya tidak dituliskan. Oke, berikutnya hidrogen. Ya, selain karbon ada hidrogen. Kita lihat hidrogen di sebelah kiri tanda panah ini ada berapa? Jumlahnya ada 4, hanya ada 4. Lalu kalau di sebelah kanan bagaimana? Jumlahnya hanya ada 2. Nah, disinilah kita harus menambahkan koefisien reaksi agar jumlahnya sama. Bagaimana caranya agar jumlah hidrogen di kiri dan di kanan sama-sama 4? Maka kita tambahkan koefisien di sini sebanyak 2. Loh, kenapa 2 Kak? Karena kalau kita lihat di sini koefisiennya 2 kan, hidrogen itu jumlahnya menjadi 2 dikali 2. Jadi berapa? Jumlahnya jadi 4, ya kan? Maka jumlah hidrogen di kiri dan di kanan itu sudah sama-sama 4. Lalu setelah kita lihat hidrogen, kita lihat oksigen. Oke, oksigen di sini jumlahnya berapa adik-adik? 2, ya kan? Karena kan koefisiennya 1 nih. 1 kali 2, ya kan? Jumlahnya 2. Oke, kita lihat sebelah kanan. Jumlah oksigennya ada berapa? Kita lihat pada CO2. Oksigennya di sini sudah ada 2 ditambah kita lihat pada H2O. Nah, oksigen di sini ada 1 Kak. Salah ya, kita harus kalikan dengan koefisiennya. Kita kan tadi udah nambahin koefisien. Jadi kita kalikan. 1 kali 2 adalah 2. Maka jumlahnya adalah 4. Oke, di kiri 1, di kanan 4. Maka bagaimana? Di kiri 2 ya adik-adik. Nah, ini 2 jumlahnya tadi. Di kanan 4. Maka bagaimana caranya agar jumlahnya sama-sama 4? Biasanya kita harus mengikuti mana yang lebih besar ya. Karena di sini 4 lebih besar, maka kita tambahkan di sini koefisiennya sebesar
2. Maka di sini kalau oksigen kan setelah kita tambahkan koefisien 2 kali 2 menjadi sama dengan 4. Nah, seperti itu ya adik-adik contoh penyetaran reaksi menggunakan cara langsung atau cara lirik kiri dan lirik kanan. Nah, untuk adik-adik yang belum terbiasa menggunakan cara ini, kakak akan mengajarkan bagaimana caranya mengerjakan dengan menggunakan cara matematika. Masih dengan soal yang sama, oke, sini kita akan kerjakan menggunakan cara matematika. Nah, cara matematika kita akan membuat koefisien reaksi berturut-turut menjadi lambang seperti A, B, C, dan D. Bebas ya adik-adik. Nah, lalu kita tuliskan unsur-unsur apa saja yang berada dalam reaksi ini. Contohnya di sini ada karbon, lalu setelah karbon ada hidrogen, lalu yang terakhir ada oksigen ya. Kalau yang di kanan juga kan sama ya, karbon, oksigen, hidrogen, pasti sama tuh. Oke, maka kita akan buat seperti ini. Kita lihat di sini, karbon di kiri dengan karbon di kanan. Kita akan buat seperti itu. Oke, karbon di kiri, ini kan jumlahnya 1 ya adik-adik. 1 kita kalikan dengan A. Berarti di kiri karbon ada sebanyak A. Kalau di kanan, di sini juga kan karbon jumlahnya 1. 1 kali C berarti C. Di kirinya A, di kanannya C. Berarti jumlah A dan jumlah C sama. Lalu kita lihat hidrogen. Hidrogen di kiri jumlahnya 4, kita kalikan dengan A. Menjadi 4A itu sama dengan, yang di kanan hidrogennya berapa nih? 2 kali D, berarti 2D. Oke, jadi hubungannya adalah 4A sama dengan 2D. Lalu untuk oksigen, kita lihat jumlah oksigen di kiri berapa? 2 kali B. 2B sama dengan, oke, di kanan oksigen ada di sini ya. 2 dikali C berarti 2C. Lalu di sini juga ada oksigen ya adik-adik. 1 dikali D berarti 2C ditambah D. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita buat pemisalan. Misalkan A sama dengan 1. Kita buat A sama dengan 1, maka karena A sama dengan C, C juga otomatis sama dengan 1. Ya kan? Karena persamaannya adalah A sama dengan C. Persamaan yang pertama kan? Oke. Setelah kita buat A sama dengan 1, jika dimasukkan ke persamaan yang kedua ini, maka kita akan dapat nilai D. Ya kan adik-adik? Maka 4A sama dengan 2D. Kita masukkan A-nya sama dengan 1. 4 kali 1 adalah 4 sama dengan 2D. Maka D sama dengan 2. Nah, sudah dapat nih, D-nya sama dengan 2. Ketika kita dapatkan nilai D sama dengan 2, maka kita bisa mendapatkan nilai B. Ya kan? Karena kan C udah diketahui nih, C-nya 1. Oke, kita akan gunakan persamaan yang ketiga. 2B sama dengan 2C ditambah D. Maka 2B sama dengan 2 dikali C-nya adalah 1 ya. 2 kali 1 sama dengan 2, ditambahkan D-nya. D-nya adalah 2. Maka 2B sama dengan 4, dan B sama dengan 2. Nah, maka ini koefisiennya semua adik-adik kita ganti. Nah, ketika kita masukkan nilai A-nya 1, nilai B-nya 2, nilai C-nya 1, dan nilai D-nya 2. Nah, adik-adik perhatikan, sama bukan dengan cara lirik kanan dan lirik kiri yang kita gunakan tadi. Nah, tapi kalau misalkan adik-adik masih pemula, lebih baik adik-adik menggunakan cara matematika seperti ini. Namun jika misalkan adik-adik sudah terbiasa mengerjakan menggunakan cara lirik kiri dan lirik kanan juga bisa digunakan. Oke, mari kita berlatih 2 soal lagi. Yang pertama, Mg tambah O2 menjadi MgO. Oke, jumlah Mg di kiri 1, di kanan juga 1, sudah sama ya. Lalu untuk oksigen, jumlah di kiri oksigennya 2, sedangkan di kanan sama dengan 1. Nah, tadi kakak bilang harus ikuti yang besar. Kita ikutin yang 2, jadi kita tambahin di sini 2 ya kan? Boleh seperti itu. Tapi adik-adik, ketika kita menambahkan koefisien 2 di depan, supaya jumlah oksigennya 2, maka jumlah atom Mg menjadi berubah. Menjadi berapa? Menjadi 2. Sehingga di sini juga harus kita setarakan kembali. Nah, gitu. Atau adik-adik juga boleh mengerjakan dengan seperti ini.
Mg tambah O2 menjadi MgO. Kak, saya mau ngikuti yang kecil. Nah, karena di sini jumlah oksigennya 2, di kanan 1, saya mau ikutin yang kecil yang 1 di sini nih. Berarti kan adik-adik tinggal menambahkan koefisien dengan setengah. Loh, apakah pecahan boleh, Kak? Boleh, nggak masalah ya adik-adik. Yang penting setara. Bilangan pecahan atau bilangan koma bisa ditambahkan menjadi koefisien. Oke, yang berikutnya C2H6 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Kita lihat karbonnya dulu. Karbon di sini berapa jumlahnya? 2. Berarti di sini kan jumlah karbonnya 1 nih. Berarti agar menjadi 2, kita tambahkan koefisien di sini menjadi 2. Lalu untuk hidrogen ya, berikutnya. Hidrogen di sini kan jumlahnya 6. Udah ya, di kiri nggak ada lagi hidrogen. Kita lihat sebelah kanan, hidrogen ada di dalam H2O. Jumlahnya masih 2. Agar jumlahnya sama-sama 6, berarti kita tambahkan di sini koefisien sebanyak 3. Maka jumlahnya sudah menjadi 6. Oke, maaf. Lalu yang terakhir oksigen. Oke, jumlah oksigen di kiri kita tuliskan aja nggak apa-apa ya, jumlahnya 2. Di kanan jumlahnya di sini 2, 2 kali 2, 4. Oke, jangan lupa ya dikalikan dengan koefisien tadi, karena kita sudah menambahkan koefisien untuk menyetarakan karbon. Lalu di sini 1 Kak, salah ya. Di sini jumlahnya 3. Adik-adik ingat, jangan lupa dikalikan. 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, Kak ini 7, ini 2. Gimana caranya supaya di sini jadi 7? Gampang ya, tinggal tambahkan koefisien 7 per 2. Karena 7 per 2 dikali 2 adalah 7. Maka reaksi ini sudah setara. Nah, gitu adik-adik. Oke, selesai mengenai persamaan kimia. Oke, mari kita coba soal yang terakhir. Oke, di sini ada kata-kata asam klorida bereaksi dengan logam seng menghasilkan larutan seng klorida dan gas hidrogen. Tuliskan persamaan kimia setara reaksi tersebut. Sebelum kita mengerjakan soal ini, nah saya akan menambahkan untuk adik-adik pelajari mengenai fase pada persamaan kimia. Jadi ada yang disebut sebagai fase aquos. Oke, ini untuk larutan ya adik-adik. Dalam bentuk larutan itu ditulis dengan aquos, AQ. Lalu misalkan jika bentuknya padatan, maka kita tuliskan sebagai S, solid ya. Ini adalah padatan. Lalu jika bentuknya adalah lelehan atau leburan, maka tinggal kita tuliskan L, liquid. Dan yang terakhir, jika bentuknya adalah gas, maka kita tuliskan sebagai G. Nah, ini untuk gas. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini adik-adik, kita harus paham juga mengenai tata nama senyawa supaya bisa mengerjakan soal ini. Asam klorida atau hidrogen klorida. Nah, coba adik-adik kembali, asam klorida itu merupakan senyawa dengan rumus kimia HCl. Nah, asam klorida ini bentuknya pasti larutan. Kenapa? Karena ya, kalau asam itu biasanya larutan adik-adik. Jadi kalau larutan berarti aquos ya. Kita tentukan fasenya seperti ini, kecil ya di bawah. Ditambah bereaksi dengan logam seng. Oke, seng itu rumus kimia adalah Zn ya. Bentuknya logam, berarti dia padatan. Oke, kita buat ZnS seperti ini. Menghasilkan larutan seng klorida. Nah, hati-hati adik-adik kalau misalkan menuliskan seng klorida, berarti ZnCl aja Kak. Hati-hati. Kenapa? Ingat ke dalam tabel kation. Seng itu memiliki muatan 2 positif ya, selalu muatan 2 positif. Nah, tambahkan dengan klorida. Klorida itu Cl-. Nah, Zn2+ tambah Cl- itu menjadi, ingat, sebelumnya dalam video sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai ini. Maka ini menjadi ZnCl2. Kebalikan dari reaksi ionisasi ya adik-adik. Berarti larutan seng klorida itu adalah ZnCl2. Larutan berarti bentuknya adalah aquos. Dan gas hidrogen. Hidrogen berarti H aja nih Kak. Hati-hati, hidrogen itu merupakan gas diatomik. Gas diatomik maka kita harus tambahkan H2 ya. Nah, lalu tinggal kita setarakan. Jumlah jumlah hidrogen dulu ya. Di sini jumlah hidrogennya 1.
Di kanan ada 2. Bagaimana supaya sama? Nah, jadi boleh tambahkan di sini 2. Lalu jumlah CL di kiri, karena kita sudah menambahkan koefisien 2, maka jumlah CL di kiri adalah 2. Dan di kanan juga 2. Sudah sama ya? Lalu Zn di sini 1 dan di kanan 1. Oke, berarti reaksi ini sudah setara. Oke, maaf, sini saya tambahkan fasenya gas ya. Karena di sini disebut gas hidrogen. Nah, itu dia ya adik-adik mengenai persamaan kimia. Berikutnya, kita akan membahas mengenai menghitung massa atom relatif dan massa molekul relatif. Tapi itu akan kita lanjutkan di video yang berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya.